Ketika tadi dari awal kita melihat bahwa ada bupati yang tidak bisa masuk ke wilayah di dalam wilayah NKRI, ada gubernur yang tidak bisa masuk ke wilayah NKRI. Artinya ada wilayah-wilayah yang kedaulatan Indonesia tidak lagi ada di sana. Untuk itulah maka salah satu tugas pokok dari TNI adalah menegakkan kedaulatan, menjaga keutuhan wilayah, melindungi segenap bangsa. Inilah yang dimanfaatkan oleh Menhub, Menteri Pertahanan, dengan melaksanakan latihan di tempat situ itu untuk membuktikan bahwa Menhan, Pak, Menhan, ya, okay. Bagaimana Menhan merencanakan latihan di sana itu untuk membuktikan bahwa di sana wilayah kedaulatan ini harus dijunjung tinggi, harus diyakinkan bahwa di Morowali kedaulatan Indonesia masih ada di sana. Sehingga lambang-lambang negara, apakah bupati, apakah gubernur, jangan sampai tidak boleh memasuki wilayah tertentu itu. Karena apapun itu hanya wilayah ekonomi, bukan wilayah politik. Sehingga tidak ada alasan untuk tidak bisa pejabat-pejabat ini masuk. Kalau pejabat sudah tidak masuk, itu tanda-tandanya wilayah yang awalnya direncanakan untuk ekonomi bisa bergerak menjadi masalah politik. Ketika masalah politik bergeser ke kedaulatan, disitulah kedatangan atau kehadiran TNI untuk menegakkan kedaulatan dibutuhkan. Dan Pak Soleman meyakini bahwa ketika ada Menhan di sana beserta juga ada banyak anggota TNI, ada masalah di sana. Iya, tentunya intelijen tidak tidur. Jatuhnya jarum di jerami pun didengar. Tadi kalau disampaikan oleh Pak Afandi nggak ada masalah, semua bisa masuk, nggak masuk akal. Ya kalau yang masuk dari ekonomi ada timbal balik. Tapi ketika Rekanan yang maksudnya, ya. Iya kan beda. Iya. Kalau yang masuk dari ekonomi pasti boleh ada timbal balik. Tapi kalau masuk misalkan dari bupati, dari gubernur disampaikan bahwa mereka tidak masuk, itu sudah ada politik. Dan sudah pasti dari intelijen di lapangan sudah ada masuk. Kami tidak bisa menemukan ini, kami tidak bisa banyak. Oke. Dan untuk mencapai ke sana tentunya waktu panjang sampai akhirnya diputuskan kemarin, oke, kita bikin latihan saja untuk meyakinkan apakah info yang ada di sana ini seperti itu atau tidak. Dan ini kaitan ke Pak Prabowo kemarin bicara di depan mengungsi bahwa nggak boleh curi uang rakyat. Kalian setuju nggak kalau saya sikat maling-maling itu? Ada kaitan gini? Ya itu tadi menegakkan kedaulatan. Kedaulatan di sana ada kedaulatan ekonomi, ada kedaulatan hukum, ada kedaulatan Dan Pak terhadap Prabowo wilayah. mengarah ke sini maksudnya? Salah Sebagai satunya? seorang presiden tentunya wajib dia adalah untuk menegakkan kedaulatan di negeri ini. Sehingga itu adalah kewajiban bagi seorang presiden untuk menegakkan kedaulatan. Apakah itu kedaulatan ekonomi, kedaulatan wilayah, kedaulatan hukum, alat yang bisa dipakai. Kalau berbicara kedaulatan, TNI. Karena tugas pokoknya kita bisa baca di pasal 7 Undang-Undang TNI, menegakkan kedaulatan, menjaga keutuhan wilayah, melindungi segenap bangsa. Dengan melaksanakan apa? Operasi militer, apakah itu perang atau non perang. Demikian, terima kasih. Saya bisa tanggapi sedikit, Pak? Sedikit boleh, sedikit silakan. Tidak bisanya bupati, gubernur masuk ke sana. Ini fakta di lapangan, Pak. Hubungan pemerintah dengan PT IMIP itu baik-baik saja. Karena apa? Karena mereka diberikan beasiswa masyarakat di sana. Penduduk di sana, Pak. Ring satunya melalui CSR. Ya beasiswa dengan hubungan baik-baik saja beda dong, Pak. Baik, pasti bagus hubungannya, Pak. Karena beasiswa itu melalui Pemda dulu, Pak. Pemda yang diajak MOU. Kemudian disekolahkan mereka di Politeknik Logam Morowali. Disitulah mereka dididik untuk dapat bekerja nanti begitu lulus bekerja di PT IMIP. Diterima 100%, Pak. Tenaga kerja ring 1 di IMIP itu. Jadi berita-berita yang berkembang saat ini banyak yang tidak masuk akal gitu loh. Fakta yang ada di lapangan itu betul-betul tidak sesuai dengan jadi menyatakan bahwa di medsos. Iya, itu baik-baik saja di PT IMIP. Ya baik-baik saja, Pak. Terus kemudian Pak Menhan ke sana dengan puluhan, ratusan pasukan. Kalau Pak Menhan itu, ribuan. Pak,
27.000 pasukan untuk latihan. Kalau Pak Menhan datang di sana itu dan mengatakan tidak boleh ada republik dan republik. Anda mengatakan bahwa itu baik-baik saja? Pada saat itu memang otorita bandaranya waktu itu tidak ada bea cukai, tidak ada dilihat imigrasi. Pada saat itu Pak, sehingga itulah statement dikeluarkan oleh Pak. Jadi Pak Menhan bawa 27.000 itu hanya pada saat itu aja. Jadi latihan ini akal, Pak, ini saya belum perlu jelaskan latihan TNI ini bukan baru nggak ada kaitannya dengan itu. Bukan baru pertama kali. Ya, Anda mengatakan nggak ada kaitannya dengan tidak Pak, karena tapi ini. Nggak, ini Anda ngomong begini Pak. Bapak bisa mungkin membohongi diri beberapa orang, tapi logikanya nggak masuk Pak. Ketika Bapak mengatakan bahwa tidak ada apa-apa, tapi kemudian mengatakan bahwa republik dan republik, bagaimana Bapak mengatakan bahwa itu nggak ada apa-apa? Tidak ada apa-apa. Karena apa Pak? Kita TNI Polri itu bisa masuk kok Pak. Saya bebas masuk. Oke, baik, kita tahu. Oke, baik, cukup. Logika Bapak nggak masuk. Oke, itu aja. Saya mau nyampein aja seperti yang saya bilang tadi. Ada 3 hal. Pemerintah hari ini belum menyelesaikan ekspor ilegal nikel 5,3 juta ton karena perbedaan data bea cukai Indonesia dengan data bea cukai Cina. Sampai dengan hari ini pemerintah tidak menyelesaikan. Itu data. Itu ungkapan saya bersama almarhum di BAKN, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara. Hari ini KPK tidak menindaklanjuti ekspor ilegal. Pertanyaan usil, kok bisa ya ekspor ilegal berlangsung? Gitu Pak. Jadi emang nggak apa-apa. Nah ketika tidak ada apa-apa, itu bukti berlaku 7I. Yang saya singkatkan sebagai pengemis investasi. Begini jadinya, itu yang kedua. 7I itu adalah modal itu bisa menginvasi, modal itu bisa mengintervensi, modal itu bisa menginfiltrasi, modal itu bisa melakukan interferensi, modal itu bisa melakukan indoktrinasi, modal itu bisa mengintimidasi, modal itu melahirkan inflasi dan impoverishment. Terbukti sudah. Jadi kalau cerita soal ada beasiswa, ya itu CSR biasa aja. Persoalan pokoknya siapa yang menikmati kue besar? Rakyat Indonesia menikmati apanya? Efek menetes. Efek netesnya apa? Ya Anda dicokoki harus berterima kasih kepada tuan penjajah. Yang ketiga, saya ingin menyampaikan pada Anda bahwa problem investasi Indonesia disebabkan oleh cara pikir yang salah dalam penataan restrukturisasi aset. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sedang melakukan restrukturisasi sumber daya melalui PKH. Ya. Nah, kalau dia sedang melakukan restrukturisasi sumber daya dan itu menyangkut hutan dengan perkebunan, maka persoalan besarnya menjadi siapa sesungguhnya yang sedang dihadapi? Yang sedang dihadapi adalah semua korporasi. Dalam konteks ilmu ekonomi politik, inilah yang disebut dengan korporasi versus state, state versus corporate. Dalam sejarah neoliberal, setiap pemerintahan yang sistem politiknya rusak, setiap sistem politiknya berantakan, maka negara pasti bisa diintervensi. Terakhir penutup soal tenaga kerja, Aiman. Pasal 27 ayat 2. Undang-Undang Dasar 45 menyatakan setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pertanyaan, siapa yang mengizinkan di sana masuk sehingga statusnya antara warga negara dengan warga negara asing berstatus penduduk sama? Ini bisa dikembangkan analisisnya berkaitan dengan Undang-Undang 2507 yang anti diskriminasi. Ini bisa berkaitan dengan Undang-Undang MEA 38/2008. Ini bisa dikaitkan dengan Undang-Undang bagaimana anti diskriminasi berdasarkan Undang-Undang 40 2008. Poinnya adalah karena perilaku kita mengemis pada investasi itu, maka kita yang Said Didu bilang tadi tidak menghargai anak sendiri, sehingga kalau kita baca situs di Cina sana, tukang sapu gajinya 8.000 yuan. 17 juta ya. 8.000 yuan. Itu minimal dan mereka sebut mereka gelar kok. Kebetulan situsnya saya buka. Berapa optimum mereka gaji mereka? Bergerak yang dengan skill tinggi 25.000 sampai dengan 30.000 yuan. Sementara kalau kita lihat tenaga kerja Indonesia gajinya bergerak hanya sekitar 9 jutaan.
Itu artinya betapa model pengemisan terhadap investasi sesungguhnya telah menempatkan anak bangsa di sini sebagai pengemis pekerjaan. Maka dia bertentangan dengan 27 ayat 2. Bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Konstruksinya menjadi kalau Prabowo memang bermaksud melakukan restrukturisasi sumber daya, maka model berpikir menjadi lihatnya jangan sepotong. Lihatnya utuh. Kalau kita mau lihatnya utuh artinya kita kembalikan dulu kebijakan perekonomian secara menyeluruh. Kita mau kemana sebenarnya bangsa ini? Bangsa ini mau terus begini, saya ingin mengatakan begini. Nggak usah berambisi bilang 8% kalau memang tidak sampai 8%. Karena itu akibatnya apa? Kayak gini, tangan lu terus di bawah. Tangan Anda terus mengemis investasi. Anda nggak mungkin kalau capai 8%, ya sudah realistis saja. Gue memang nggak bisa nih sampai 8%. Ya oke, nggak apa-apa. Jangan kemudian maksa untuk tumbuh 8% sampai akhirnya Purbaya Yudhistira Dewa menerbitkan bond juga yang sama dengan Sri Mulyani. Nggak ada bedanya. Finansialisasi. Nggak ada bedanya sampai di situ konstruksinya. Nah, konstruksi besarnya adalah bagaimana kita tata ulang sumber daya, produksi, distribusi, dan konsumsinya. Rakyat bersuara hari ini sesungguhnya cuma ingin mengatakan pada Anda, khususnya dari saya. Dibutuhkan keberanian untuk melihat akar masalah, bukan melihat riak di permukaan. Yang dilakukan oleh Syafri Samsudin dan gerakan ada negara dalam negara, Republik dalam Republik, itu cuma sekedar urusan hilir. Urusan hulunya adalah perilaku pejabat yang kebanyakan mau terima suap. Perilaku pejabat yang mau kemudian menyederhanakan, mau menjadi kekayaan, hanya memberi kemudahan. Itu problem besar. Dari kejadian sekarang, enggak dari kejadian sebelumnya. Sekarang makin gila. Kenapa? Karena pemerintahan sekarang memberlakukan politisasi, kriminalisasi, dan komersialisasi. Itulah pasal 6 ayat 2. Sehingga seluruh tatanan public goods, public services itu berlaku. Kalau bisa dikomersialkan, kita komersialkan. Kalau nggak bisa, Anda saya kriminalkan. Kalau tidak, sini, gua gabung, lu duduk jabatan. Politisasi. Situasi ini akan terus berjalan disebabkan oleh para pejabat tingginya tidak menyadari akar masalahnya. Dia suka sekali dengan riak-riak hanya dalam rangka pencitraan yang bisa dipabrikasi. Terima kasih. Oke. Pak Alvin, mungkin ini yang terakhir dari saya. Saya yakin kita semua ini baik yang pro dan kontra dan juga audiensi di sini semua sepakat bahwa kita cinta sama negara kita. Kita cinta sama negara kita mungkin untuk membawa maju itu dengan cara berbeda-beda. Cara A pasti ada kontranya. Cara A pasti ada pronya. Sama juga kalau cara B pasti ada kontra dan pro. Dan inilah tempat yang bagus untuk bisa saling menyuarakan. Menyuarakan yang pro pemerintah boleh di sini. Menyuarakan yang kontra sama pemerintah boleh di sini. Opini-opini, pendapat-pendapat itu sebaiknya jangan berhenti karena itulah bisa menjadi masukan untuk bangsa kita dan pemimpin-pemimpin bangsa kita. Tetapi secara bersamaan kita juga berhentilah menghina dan memfitnah pimpinan-pimpinan kita. Saya juga Bang, dulu seperti teman-teman di medsos. Maki sini, maki sana, maki sini, maki sana. Nggak ada hasilnya. Nggak ada hasilnya. Tetapi mending kita berbicara seperti ini di forum yang namanya rakyat bersuara. Kalau kita bisa bersuara seperti ini terus, mungkin kita sama-sama ke depannya membangun bangsa ini dan menyempurnakan keputusan-keputusan yang diambil sebelumnya untuk kebaikan ke depannya. Terima kasih, itu dari saya. Saya hanya kembali lagi